Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Fadila dengan NIM 102022400362. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari perencanaan dan perkembangan sistem informasi pembayaran pasien di Rumah Sakit Bakti Sehat. Pertama, di sini ada hasil IRD dengan pasien memiliki atribut ID pasien, lalu nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Pada atribut tanggal lahir memiliki atribut turunan yaitu usia. Pasien memiliki relasi terhadap transaksi dengan relasi one to many, di mana satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Dan transaksi memiliki dua atribut. Yang pertama ada ID transaksi dan waktu transaksi. Lalu transaksi memiliki relasi terhadap detail transaksi dengan one to many, di mana detail transaksi memiliki atribut ID detail, ID layanan, ID transaksi, dan jumlah. Dan juga jumlah memiliki atribut turunan yaitu total. Lalu detail transaksi memiliki relasi terhadap layanan yaitu one to many, di mana detail transaksi bisa banyak, mempunyai banyak layanan. Dan layanan memiliki atribut nama layanan, ID layanan, dan biaya layanan. Lalu layanan mempunyai relasi terhadap kategori layanan dengan relasinya one to many, di mana layanan bisa mempunyai banyak kategori layanan. Dan kategori layanan mempunyai dua atribut, yaitu ID kategori layanan dan nama kategori layanan. Dan layanan juga mempunyai relasi terhadap unit dengan relasi many to one, di mana banyak layanan bisa disediakan oleh satu unit, dan unit di sini mempunyai atribut ID unit dan nama unit. Penjelasannya di sini sama seperti yang sudah saya jelaskan pada gambar di atas. Langsung saja kita ke uh, relational model. Hasil dari relational model berdasarkan IRD yang sudah ada di atas. Pertama, di sini ada pasien dengan primary key ID pasien, tipe datanya integer, lalu nama pasien, tipe datanya varchar, tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, tipe datanya varchar, nomor telepon, tipe datanya varchar. Lalu ada usia dengan tipe data varchar. Mempunyai relasi terhadap transaksi dengan dengan relasinya itu many one to many, mana banyak satu pasien bisa melakukan banyak transaksi, dan di dalam transaksi memiliki primary key yaitu ID transaksi dengan tipe data integer, waktu transaksi dengan tipe datanya date time, dan mempunyai foreign key yaitu ID pasien. Lalu transaksi mempunyai relasi terhadap detail transaksi dengan many to one, di mana eh, satu transaksi bisa mempunyai banyak detail transaksi, dan detail transaksi isinya itu dengan atribut
Em, Primary key, ID detail transaksi dengan tipe data integer, lalu jumlah, tipe datanya integer, total, tipe datanya desimal, dan juga mempunyai foreign key yaitu ID transaksi. Dan data transaksi memiliki relasi terhadap layanan dengan many to many, di mana banyak data transaksi bisa mempunyai banyak layanan. Layanan di sini mempunyai foreign key yaitu ID layanan, lalu ada nama layanan, tipe data varchar, biaya layanan, tipe datanya desimal, lalu kemudian hasil dari relasi many to many ini menghasilkan tabel lagi yaitu detail transaksi layanan yang isinya foreign key yaitu ID layanan dan ID detail transaksi. Layanan juga mempunyai relasi. Yang pertama ada ke unit dengan relasinya itu many to one, di mana banyak layanan bisa disediakan oleh satu unit. Unit di sini memiliki isi atribut yang pertama ada ID unit dengan primary key menggunakan tipe datanya integer dan nama unit tipe data varchar. Lalu layanan juga mempunyai relasi terhadap kategori layanan. Kategori layanan mempunyai primary key yaitu ID kategori layanan, tipe datanya integer, dan nama kategori layanan, tipe datanya varchar. Penjelasan di sini sama seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Kita langsung saja ke DDL dan DML. Di sini ada kode untuk membuat database, yaitu create database, lalu nama database-nya. Di sini nama database-nya yaitu RS Bakti Sehat, lalu NIM, itu NIM saya. Kemudian ada untuk membuat tabel pasien dengan isinya ID pasien, integer primary key, not null, atau tidak boleh kosong, lalu koma, maka eh, lalu ada nama pasien, varchar, not null, tidak boleh kosong juga. Lalu tanggal lahir, tipe dengan date, not null, tidak boleh kosong. Alamat, varchar, not null, atau tidak boleh kosong. Nomor telepon, juga varchar, tidak boleh kosong. Usia, integer, dan not null. Kemudian di sini diberi tanda kurung dan titik koma sebagai akhir dari kode. Juga di sini ada kode untuk membuat eh, tabel transaksi sama seperti di atas, tinggal menyesuaikan dengan isi atribut yang ada di tabel transaksi dengan tipe datanya dan juga not null atau tidak boleh kosong. Lalu ada kode untuk membuat tabel detail transaksi. Pada umumnya sama seperti tabel yang ada di atas dengan isinya sesuai dengan atribut yang ada di detail, menggunakan tipe datanya apa,
lalu primary key atau not null atau tidak boleh kosong. Lalu ada untuk membuat tabel unit dengan isinya yaitu ID unit, tipe data integer, primary key, not null atau tidak boleh kosong, nama unit, varchar, not null atau tidak boleh kosong. Selanjutnya ada kode untuk membuat tabel kategori layanan dengan isinya sesuai dengan atribut yaitu ID kategori layanan, tipe datanya integer, lalu primary key, dan not null atau tidak boleh kosong. Juga ada nama kategori layanan, tipe data varchar, dan not null. Kemudian di sini ada eh, tabel untuk kode untuk membuat tabel layanan. Isinya sama dengan mengikuti atribut yang ada di tabel layanan. Berdasarkan tipe datanya apa dan juga not null beserta foreign key yang telah terjadi. Sini juga ada untuk membuat tabel detail transaksi layanan. Itu isinya ada foreign key dari transaksi, ID detail transaksi, dan ID layanan. Dan juga ada atribut tambahan yaitu jumlah layanan dengan tipe datanya integer dan not null atau tidak boleh kosong. Masuk ke DML. Yaitu kodenya insert into nama tabelnya yaitu pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan usia. Dengan value-nya mengikuti atribut yang ada, yaitu ID pasien dengan kode 1100, 1101 hingga 1105, lalu dengan nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan juga nomor telepon, lalu ada usia. Usia di sini hasil dari atribut turunan dari nama pasien, dari tanggal lahir. Dan juga ada kode untuk melihat hasil dari kode yang telah kita buat, yaitu select form, nama tabelnya yaitu pasien. Lalu di sini ada hasilnya dalam berbentuk tabel beserta value yang sudah kita masukkan. Lalu ada insert into dengan tabel transaksi. Juga value-nya mengikuti nama atributnya yang ada, yaitu ID transaksi, waktu transaksi, dan ID pasien. Lalu ada kode select form transaksi, yaitu nama tabelnya, kemudian ada hasilnya dalam bentuk tabel. Lalu kemudian ada insert into nama tabelnya, yaitu data transaksi, dengan value mengikuti ID detail transaksi, ID transaksi, jumlah, dan total. Sama seperti pada kode yang lainnya, ini juga memiliki kode select form, nama tabel, detail transaksi. Lalu ada insert into nama tabel unit, atributnya ID unit, nama unit, dan memiliki value
sesuai dengan atribut yang ada. Ada juga kode untuk melihat yaitu select form, nama tabelnya yaitu unit. Dari insert into kategori layanan eh, dengan nilai value-nya mengikuti atribut yang ada yang yaitu ID kategori layanan, nama kategori layanan. Juga ada kode select form kategori layanan dengan hasilnya yaitu seperti pada gambar di sini. Kemudian ada insert into nama tabel layanan dengan value mengikuti atribut yang ada yaitu ID layanan, nama layanan, biaya layanan, ID unit, ID kategori layanan. Kemudian ada insert into detail transaksi layanan dengan value mengikuti atribut yang ada yaitu ID detail transaksi, ID layanan, dan jumlah layanan. Nah, detail transaksi layanan ini seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu hasil dari relasi many to many dari eh, detail transaksi pada layanan. Lalu ada juga kodenya untuk melihat hasil dari detail transaksi layanan dengan nilai yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada normalisasi. Yang pertama di sini ada first normal form atau 1NF. 1NF ini adalah bentuk normalisasi pertama di mana semua atribut nilai atomik dan tidak ada pengulangan kelompok data dalam satu kolom, yaitu dengan cara memisahkan setiap baris menjadi data tunggal. Di sini sudah terlihat hasilnya yaitu sudah menjadi data tunggal dengan setiap kolom mempunyai dengan setiap baris mempunyai masing-masing satu data. Kemudian ada second normal form atau 2NF, itu functional dependency, artinya setiap kolom tabel berhubungan langsung dengan kunci utama. Bisa dilihat di sini ada tabel pasien yang dengan kolom ID pasien dan nama pasien. Maksudnya di sini kenapa bisa 2NF? Karena nama pasien berhubungan langsung dengan ID pasien. Lalu ada tabel transaksi, itu masing-masing kolom memiliki hubungan langsung dengan kunci utama, yaitu waktu transaksi memiliki hubungan langsung kepada ID pasien, lalu ada ID transaksi memiliki hubungan langsung dengan ID pasien. Lalu ada tabel layanan. Tabel layanan di sini ada 3 kolom, yaitu biaya layanan, nama layanan, dan ID layanan. Biaya layanan ini memiliki hubungan langsung terhadap nama layanan, dan nama layanan memiliki hubungan langsung terhadap ID layanan. Lalu ada tabel detail transaksi. Ada 4 kolom. Yang pertama ada total. Total di sini berhubungan langsung dengan jumlah, yaitu jumlah yang dipesan oleh si pasien. Kemudian dan kolom total dan
Kolom jumlah ini berhubungan langsung dengan ID layanan dan juga ID transaksi. Kemudian ada Start Normal Form atau 3NF. Terus setiap kolom yang ada harus bergantung langsung terhadap kunci utama atau primary key. Sama seperti di atas, sama seperti hmm, tabel 2NF. Tetapi bedanya di sini ada pada tabel layanan yang dipecah lagi menjadi dua tabel yang terpisah. Jadi tabel layanan dan tabel harga layanan. Karena tabel pasien ini sudah memasuki kriteria 3NF, begitu juga dengan tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Yang belum itu yaitu tabel layanan. Maka di sini dipisah dengan nama layanan memiliki hubungan langsung dengan ID layanan dan juga pada tabel harga layanan yaitu biaya layanannya memiliki hubungan langsung dengan nama layanan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.